warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun dengan NIM 0503217514, Program Studi Bimbingan Konseling Universitas Nahdlatul Ulama Cirebon. Dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah PKN dengan dosen pengampu Bapak Khairul Imam MPD. Adapun materi yang akan saya bahas yaitu mengenai negara, yang kedua warga negara, dan yang ketiga yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Langsung saja kepada pembahasan yang pertama yaitu negara. Negara dalam pengertian sederhana dapat dipandang sebagai suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditandai dan ditaati oleh rakyatnya. Negara juga didefinisikan sebagai alat dari masyarakat sebagai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Nah, adapun hakikat negara. Hakikat negara adalah suatu ikatan sosial yang dimana hak-hak warganya mendapatkan jaminan dari penguasa itu. Nah, adapun hakikat secara sosiologis, yang pertama adalah ikatan suatu bangsa, yang kedua yaitu sebagai suatu organisasi kewibawaan, yang ketiga organisasi sebagai kekuasaan atau jabatan, yang keempat organisasi kekuasaan. Nah, hakikat negara secara yuridis, yang pertama pemilik atau penguasa atau tanah, yang kedua pihak yang menguasai atau memerintah hasil perjanjian dari timbal balik kedua pihak, yang ketiga sebagai pelindung dari hak asasi manusia, dan yang keempat yaitu penjelmaan tata hukum nasional. Yang selanjutnya yaitu tujuan negara. Dibentuknya suatu negara tentunya memiliki tujuan tersendiri. Nah, secara umum, tujuan negara yaitu menyelenggarakan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya. Adapun tujuan dari tiap-tiap negara dipengaruhi oleh tempat, sejarah pembentukan, dan pengaruh dari penguasa negara yang bersangkutan. Nah, selanjutnya yaitu unsur-unsur negara. Tentunya negara mempunyai unsur-unsur. Yang pertama yaitu memiliki wilayah atau daerah kekuasaan, yang kedua rakyat atau penduduk, yang ketiga pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir yaitu pengakuan dari negara lain. Yang selanjutnya yaitu fungsi-fungsi negara. Yang pertama mensejahterakan serta memakmurkan rakyat. Yang kedua, melaksanakan ketertiban. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Dan yang keempat, menegakkan keadilan. Pembahasan selanjutnya yaitu warga negara. Warga negara adalah peserta atau anggota dari suatu organisasi perkumpulan. Nah, jadi warga negara bisa diartikan secara sederhana sebagai anggota dari suatu negara. Nah, istilah warga negara juga merupakan terjemahan dari kata citizen. Dalam bahasa Inggris ditulisnya citizen. Kata citizen secara etimologis berasal dari masa Romawi yang pada waktu itu berbahasa Latin. Nah, yaitu kata civis atau civitas yang berarti anggota atau warga dari city state. Adapun hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia tentunya tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 sampai dengan pasal 34. Warga negara Indonesia. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak terdapat pada pasal 27 ayat 2. Yang kedua, hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan terdapat pada pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. Hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan terdapat pada pasal 28B ayat 1. Teman-teman bisa lihat isi pasalnya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Adapun kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Yang pertama, wajib menaati hukum dan pemerintahan, terdapat pada pasal 27 ayat ke-1. Yang kedua, ikut serta dalam upaya pembelaan negara, terdapat pada pasal 27 ayat 3, dan wajib menaati hak asasi manusia orang lain, terdapat pada pasal 28J ayat ke-1. Selanjutnya yaitu sejarah lahirnya Pancasila. Kata Pancasila diambil dari bahasa Sanskerta yang dimana panca itu 5 dan sila itu dasar atau asas. Sejarah lahirnya Pancasila dimulai dari tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945, di mana Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang sering kita sebut dengan BPUPKI mengadakan sidang pertama untuk dasar negara Indonesia ini. Nah, sidang tersebut dilakukan di Gedung Chuo Sangiin di Jalan Pajembon 6 Jakarta yang dimana sekarang dikenal dengan Gedung Pancasila. Nah, pada sidang pertama, para anggota masih belum menemukan titik terang mengenai dasar negara Indonesia. Kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bapak Soekarno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya mengenai dasar negara. Nah, giliran ini Bapak Soekarno menyampaikan gagasan yang disampaikan Bapak Soekarno yaitu mengenai dasar negara Indonesia yang dimana yaitu Pancasila. Nah, pidato yang tidak dipersiapkan secara tertulis ini dapat diterima secara aklamasi oleh segenap anggota BPUPKI. Luar biasa. Setelah itu, BPUPKI membentuk panitia kecil atau disebut dengan Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan kembali Pancasila sebagai dasar negara Indonesia berdasarkan pidato Bapak Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, yang dimana panitia kecil ini beranggotakan 9 orang tentunya. Yang pertama, Insinyur Soekarno, yang kedua Dr. Andes Muhammad Hatta, yang ketiga MRA Ahmad Ramis, yang keempat Kiai Haji Wahid Hasyim, yang kelima Abdul Qohar Muzakir, yang keenam Abikus Notjokro Sujoso, yang ketujuh Haji Agus Salim, yang kedelapan MR Ahmad Subarjo, dan yang terakhir yaitu MR Muhammad Yamin. Nah, setelah melalui berbagai proses persidangan, akhirnya rumusan Pancasila berhasil dirumuskan untuk dicantumkan dalam Muqaddimah Undang-Undang Dasar 1945 dan akhirnya Pancasila disahkan dan dinyatakan resmi sebagai dasar negara Indonesia. Merdeka pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Kebetulan dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila dan lambangnya yaitu lambangnya Garuda, burung Garuda. Di sini terdapat burung Garuda. Nah, burung Garuda juga memiliki makna dan simbol-simbol tersendiri. Nah, makna dari burung Garuda merupakan mitos dalam metodologi Hindu dan Buddha. Garuda digambarkan dengan makhluk separuh burung. Nah, adapun simbol-simbol tersendiri dalam burung Garuda. Yang pertama yaitu jumlah bulu, melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Karena apa? Karena bulu dalam sayap burung Garuda terdapat 17 bulu dan ekornya 8 bulu dan bulu bawah perisai 19 bulu, leher 45 bulu. Dan dapat kita akumulasikan atau kita gabungkan sayap 17, ekor 8, bawah perisai 9 dan leher 45 bulu dan 17 8 1945 seperti tahun kemerdekaan Republik Indonesia yaitu 17 Agustus bulan 8 atau bulan Agustus tahun 1945 seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu lambang perisai. Yang pertama ada simbol bintang yang dimana yaitu sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan kedua rantai baja sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab,
Dan ketiga yaitu simbol pohon beringin. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Selanjutnya kepala banteng. Dan kepala banteng yaitu sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir yaitu padi dan kapas, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, merupakan sila kelima. Dan garis tebal yang melintang pada perisai di dada melambangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu dilalui oleh garis khatulistiwa. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Mungkin dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan karena saya masih dalam tahap belajar juga. Dan untuk teman-teman bisa cari sumber materi ini, bisa cari lebih dalam mengenai materi ini di berbagai sumber, bisa di googling internet, bisa cari di buku, bisa tanya ke orang-orang yang emang tahu dan paham atas materi ini. Bisa sekali ya teman-teman. Mungkin dicukupkan sekian, kurang dan lebihnya mohon diterima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.